Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur malam hari ini bukan karena kekuatan kita boleh diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan melalui ibadah komsel pada malam hari ini. Apapun keadaan Bapak Ibu Saudara malam ini, mari rasakan bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu tetap nyata dalam kehidupan kita. Mari kita bangkit dari keberadaan kita malam hari ini, kita mau datang kepada Tuhan. Mari dengan kerendahan hati kita mau datang kepada Dia. Kita tundukkan kepala sejenak. Kita mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan, buat setiap kita malam hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Kami datang merendahkan hati kami di hadapan-Mu malam hari ini Tuhan. Bapa, mari kuduskan setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan, agar kami layak menghampiri takhta kekudusan-Mu malam hari ini. Ini hidup kami Tuhan, ini hati kami Tuhan. Kami mau datang dengan segenap jiwa, dengan segenap hati kami di hadapan-Mu. Kami mau mempersembahkan hidup kami di hadapan-Mu malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau datang kepadamu, sujud menyembah Engkau malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama kita angkat pujian bahwa kasih yang terindah adalah kasih Yesus. Dengan segenap hati mari kita katakan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Ada terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Berbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi.
ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang masih setiamu Tuhan bagi kami. Haleluya, terima kasih buat kesalahanmu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan bersama. Haleluya. Terima kasih buat keangkatan bersama hidup kami mencintai kami, kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih kesetiaanmu tetap yang layak dipuji, yang layak disembah. Terima kasih. Terima kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah tak yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai.
Yesus Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, benar-benarmu keselamatanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku kagumi. Yesus Engkau ku terima kasih Tuhan Yesus. Amin Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Kita mau katakan bahwa hidup kita adalah untuk menggenapi firman Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi katakan dengan sungguh-sungguh hidupku. Hidupku menggenapi firman-Mu, haleluya. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Nya.
Semua dengar nggak? Halo? Pada dengar nggak semuanya? Dengar? Oke, baik. Kita akan masuk dalam pembawa firman Tuhan hari ini. Saya akan share ya. Saya akan share di firman Tuhan, yaitu di Komsel. Jadi pada malam hari ini kita akan dengar firman Tuhan, yaitu hidup memuliakan Tuhan. Hidup memuliakan Tuhan di pembacaan Alkitab Yohanes 12 ayat 20 sampai 36. Semua dengar, mungkin di-mute aja semua kali ya, biar kita sharing firman, Hana. Halo? Halo, di-mute apa di-unmute? Iya, di-unmute supaya semua kita share firman Tuhan. Semua suaranya kedengaran aja, Hana. Ya. Berarti di-unmute ya? Ya, silakan dibuka. Ya, semua teman-teman silakan dibuka supaya kita sharing firman ya, teman-teman. Oke. Nah, jadi di sini ada hidup memuliakan Tuhan. Semua udah lihat di pembacaan di kemarin kan minggu yang lalu kan kita dengar firman Tuhan di ini ya, yang sudah diserahkan Bapak, yaitu di Yohanes 12 20 sampai 36, tapi kita nggak usah membacakan ya. Jadi ayat firman-nya nanti kita lihat aja di poin pertama, kedua, dan ketiga. Jadi ini ada hidup memuliakan Tuhan. Kita kemarin merayakan Hari Paskah yang dirayakan oleh semua umat Kristiani ya, sebagai peringatan akan kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian akibat menebus dosa manusia. Nah, oleh sebab itu hidup kita sudah bukan milik kita lagi, melainkan milik Tuhan Yesus. Karena itu sudah seharusnya kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana caranya, saudara? Kita memuliakan Tuhan. Pertama, memuliakan Tuhan dalam penderitaan. Nah, di Yohanes 12 ayat 24 demikian firman Tuhan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah." Nah, ini maknanya, saudara. Maknanya bahwa kita mengenal Yesus itu sebagai Tuhan yang baik. Nah, tetapi kebaikannya itu dia peroleh melalui penghinaan, saudara. Melalui penghinaan, dan itu digambarkan melalui biji gandum. Digambarkan melalui biji gandum. Kita tahu arti hiasan dari ini yaitu bahwa kedatangannya, inkarnasinya atau penjelmaannya menjadi manusia dengan cara apa, saudara? Ia jatuh ke tanah seperti biji gandum. Kemudian tampak terkubur hidup-hidup di dalam bumi ya, sehingga kemuliaannya menjadi begitu terhalang. Dia dikubur, kemuliaannya karena penghinaan seolah-olah menjadi terhalang kemuliaannya. Nah, bukan hanya itu, bahkan Alkitab mengatakan dia mati. Jadi benih yang kekal itu harus tunduk kepada hukum kematian. Yesus harus mati, dia seperti biji gandum harus mati, saudara. Nah, dikatakan lagi bahwa dia terbaring dalam kubur, seperti benih yang terkubur dalam tanah. Jadi makna biji gandum jatuh ke tanah kita tahu itu seperti kematian Tuhan, dikubur, ya. Dia terbaring dalam kubur seperti sebuah benih. Jadi kalau gandum atau tanaman yang lain seperti padi dan lain sebagainya, saudara pasti tahu bahwa pasti itu dikubur dan diam di dalam tanah. Tapi yang menjadi bahan perenungan kita, sukacita kita pada malam hari ini, meskipun apa maknanya ia seperti biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, tetapi ia berbuah katanya. Jadi sebagai benih itu kemudian muncul lagi, saudara. Jadi makanya kita merayakan Paskah karena Pak Yesus tidak mati sampai selama-lamanya. Dia bangkit, benih itu muncul, artinya bangkit, saudara. Benih itu muncul, artinya bangkit dalam keadaan hijau, keadaan segar,
bahkan berkembang dan tumbuh pesat. Nah, ini makna aplikasinya bagi kita bahwa begitu pula seorang Kristen atau Kristus yang mati mengumpulkan kepadanya ribuan orang-orang Kristen yang hidup. Jadi tadi dikatakan, saya ulangi ayat 24, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu. Tapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak buah. Nah, sekarang buah yang kita terima dari kematian Kristus dikatakan dia memiliki ribuan. Bahkan sekarang mungkin sudah miliaran pengikut, saudara ya. Sudah miliaran pengikut. Orang-orang berani mati syahid, ya kan, mati martir karena nama Kristus. Kalau kita mendengar sejarah-sejarah gereja, kita melihat banyak orang-orang, bahkan tokoh-tokoh di alam Alkitab ya seperti Petrus, Paulus, itu mereka mau mati martir itu sebagai buah dari kematian Kristus. Tadinya Petrus ragu-ragu, semua orang meragukan ketuhanan Yesus, tapi karena dia bangkit, kita merayakan Paskah. Yang benih-benih itu menjadi tumbuh pesat, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Nah, ada satu contoh yang ditulis Pak Gembala di Warta, Yusuf. Yusuf itu diibaratkan seseorang benih yang menderita. Menderita, bahkan difitnah oleh saudara-saudaranya, dipenjara, tetapi lihat saudara, pada akhirnya dia menjadi raja, pada akhirnya banyak orang-orang diberkati oleh Yusuf. Nah, sekarang kita tahu bahwa memuliakan Tuhan adalah penderitaan. Saudara dan saya mungkin belum seperti Yusuf, belum seperti Paulus, belum seperti Petrus, ya kan? Bahkan masih jauh sekali dari kata dari Yesus kan. Tapi mungkin ada kesaksian dari kita, saudara, mungkin melalui penderitaan, seperti pertanyaan yang ditulis oleh gembala kita, apakah Anda pernah mengalami penderitaan yang berujung kepada memuliakan Tuhan? Memang kalau kita melihat konteksnya yang tadi saya tulis atau yang ditulis gembala, bahkan ada jiwa-jiwa dimenangkan karena penderitaan, tetapi mungkin ini kesaksian-kesaksian kita, kesaksian hidup kita, mungkin saudara, suami istri atau anak-anak memperoleh satu permasalahan, memperoleh satu tanda kutip kalau ditulis di sini penderitaan, tetapi dengan demikian kita makin kuat di hadapan Tuhan, itu buahnya mungkin. Kita makin taat di hadapan Tuhan, kita makin setia di hadapan Tuhan, dan orang-orang lain di sekitar kita melihat, wow, walaupun mereka memiliki permasalahan, penderitaan, tetapi mereka tetap sukacita, mereka tetap dalam Tuhan, sehingga orang lain diberkati. Mungkin ini skop kecilnya di kita, saudara. Ini mungkin konteks kecilnya di kita. Ya kan? Ya kalau ada penginjil, pemisi, bisa ini menjadi contoh. Orang bermisi sekarang, saudara, ada bermisi ke Soviet dulu, bermisi ke Cina, bermisi kemanapun, ke India, bahkan bermisi ke Afrika, banyak yang mereka menderita, tetapi banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Tetapi pertanyaan Pak Gembala di sini, apakah Anda pernah mengalami penderitaan yang berujung kepada memuliakan Tuhan? Tadi saya katakan mungkin dalam skop kecil. Nah di sini, saudara, ada nggak di kita yang mau sharing? Apakah pernah mengalami penderitaan yang berujung kepada pemuliaan Allah? Ada nggak di antara kita? Mungkin dari Komsel berapa dulu? Jadi tadi kalau kita tadi menulis ada penderitaan, di balik penderitaan hidup memuliakan Allah, mungkin ada yang bisa sharing, silakan saudara, Ibu Lina, Ibu Niko, ya kan, Bu Yayu, Bu Leni. Di balik semua apa yang persoalan-persoalan kita alami, adakah itu menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan menjadi kesaksian bagi orang lain? Silakan yang mau sharing. Silakan yang mau sharing. Ada? Ya silakan Ibu Erna. Shalom, kedengeran nggak suaranya? Ya, kedengaran. Ini sharing cuman sedikit aja pengalaman pribadi keluarga kami. Jadi semenjak remaja, semenjak sekolah minggu lah, umur sekolah minggu, kami itu memang bergereja di Bethel, sedangkan keluarga kebanyakan di Katolik. Dan ketika kita ada ibadah atau ada apa gitu di rumah nyanyi-nyanyi, kita tuh sering diledekin. Maksudnya haleluya, haleluya.
Pokoknya dihina-hina lah gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, ya mungkin pada saat itu kita tersinggung tapi kita diem aja. Seiring berjalannya waktu, justru sekarang kalau ada ibadah atau ada doa di keluarga, kita yang diminta berdoa, kita kita yang suruh mimpin doa gitu maksudnya. Ya itu sharing aja sedikit. Penderitaan itu memang pada saat kita alami memang menyakitkan, tetapi ketika kita bersabar, kita menghadapinya dengan tabah, nggak membela diri atau nggak melawan, nanti pada saatnya Tuhan yang akan bela kita. Itu aja, terima kasih. Iya, terima kasih Bu Erna Simbolon, puji Tuhan. Jadi ternyata memang hal-hal kecil dalam memuji Tuhan, walaupun orang mengejek, pujiannya begitu-begitu tepuk tangan, tetapi karena kita setia, itu menjadi berkat. Mungkin ada yang lain, silakan. Ibu Bu Yayu nih, mau ngomong Bu Yayu. Salam. Salam. Salam, dengar ya? Kedengaran. Dengar, Bu. Kalau pada saat mau pernikahan dalam keluarga saya kan ya begitulah, menolak gitu ya. Penderitaan memang saya alami sampai saya mempunyai anak. Begitu saya mempunyai anak, puji Tuhan, saya terus mengiring Tuhan Yesus sampai saat ini ya saya keluarga saya menjadi berkat di keluarga mertua dan suami saya menjadi berkat dari keluarga saya. Ya itulah indahnya untuk mengiring Tuhan. Hasilnya ya luar biasa sampai detik ini. Sampai saya bisa pelayanan di GBI ya itulah berkat kasih setia Tuhan Yesus kepada keluarga kami, terutama ya kepada saya ya yang datang gitu. Itu aja yang saya alami. Baik. Terpuji nama Tuhan. Jadi Bu Yayu juga mengalami satu ya namanya bukan penderitaan ya, tetapi mungkin batin ya karena masalah keluarga belum menerima iman yang dianut oleh Ibu Yayu, tapi menjadi berkat. Baik, kita masuk ke sharing bagian kedua. Tolong yang lain-lain nanti kita share juga ya. Baik, poin kedua. Jadi itu tadi poin pertama, sekarang poin kedua, saudara. Poin kedua, memuliakan Tuhan. Poin kedua, memuliakan Tuhan dengan hidup baginya. Saya bacakan firman-Nya, Yohanes 12 ayat 25 ya. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Apa maksudnya firman ini, saudara? Kalau artinya di sini, memang manusia cenderung mencintai hidup yang menyenangkan. Jarang ada manusia mau hidup susah, mau hidup menderita, jarang. Tetapi firman ini kan barang siapa mencintai nyawanya, kehilangan nyawanya. Artinya apa? Membenci hidup sendiri, membenci keduniawian maksudnya. Jadi bukan tidak mencintai diri ya, itu salah. Karena kita harus mencintai diri, tetapi membenci hawa nafsu dunia maksudnya. Membenci hawa nafsu dunia menunjukkan sikap apa, saudara? Nilai apa? Sikap yang menilai hal-hal surgawi. Ternyata hal-hal surgawi lebih penting daripada hal-hal dunia ini, itu maksudnya. Jadi karena banyak sekarang manusia kan ya itu tadi, orientasi pada diri sendiri, menyenangkan diri, bahkan tidak berpikir lagi hal-hal kehidupan setelah kematian. Mereka asik dengan kehidupan yang ada di dunia ini, yang fana gitu ya. Nah, jadi kalau barang siapa mencintai nyawanya, ia kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Jadi mereka yang mengikuti Kristus, ya kan, saudara dan saya diajar untuk tidak mementingkan kesenangan-kesenangan dunia, filsafat-filsafat dunia, kesuksesan-kesuksesan itu mungkin secara berlebihan. Jadi jangan kita salah tangkap ya, berarti kita tidak ingin sukses. Berarti kita tidak ingin memiliki nilai-nilai. Berarti kita tidak ingin tujuan-tujuan hidup, bukan saudara.
Jadi di sini ada orang kesenangan itu karena kesenangan dosa. Filsafat itu mengajarkan apa filsafat, saudara? Filsafat itu adalah ilmu. Ilmu yang orientasinya nalar. Orientasinya tidak ke Tuhan lagi. Misalnya di mana Tuhan? Orang sibuk mencari Tuhan. Di mana Tuhan? Di mana kebahagiaan? Di mana kesejahteraan? Ketika manusia tidak mendapatkan itu, mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mengatakan bahwa tidak ada Tuhan. Itu filsafat-filsafat, saudara. Nah, sukses-sukses bisa nggak bisa, tetapi cara-cara dunia yang salah. Ada sukses dengan koruptor, ya kan, dengan mencuri. Ada sukses dengan cara menyakiti orang lain. Ada sukses dengan cara yang tidak baik. Itu yang mungkin tidak diajarkan oleh Kristus. Jadi mereka katanya orang-orang yang meninggalkan itu, yang tidak mencintai kehidupan duniawi itu secara berlebihan, dikatakan mereka akan memperoleh hidup kekal, saudara. Mereka akan memperoleh hidup kekal karena mereka tidak begitu mengindahkan dunia ini, sehingga mereka akan bersedia mengorbankannya demi Tuhan. Jadi itu artinya barang siapa mencintai nyawanya. Nah, firman ini kan dikatakan Yesus kepada murid-murid ketika dia sudah mau disalibkan. Artinya apa? Kembali lagi, ini sebenarnya pembicaraan kepada orang-orang Kristen, para murid-murid Kristus harus rela menderita demi Injil. Itu sebenarnya. Karena banyak orang ketakutan memberitakan Injil, lebih mencintai nyawanya. Makanya saya katakan tadi di pembicaraan kita pertama, martir itu tidak mudah, saudara. Jadi ketika seperti Yesus disalib, dicambuk, itu tidak mudah. Saudara dan saya mungkin pergi ke Papua. Ayo kita pergi ke Papua penginjilan. Terus kita tidak ada tidur yang empuk. Terus kita mungkin hanya makan ubi. Terus mungkin kita harus minum air yang tidak bersih. Jadi sebenarnya ini kan menjadi perhitungan orang-orang, para pemisi, para penginjil zaman dulu. Kalau saya menginjili ke daerah, apa makanan saya, di mana saya tinggal, apa yang saya pakai. Sebenarnya kan banyak orang sibuk seperti itu, akhirnya tidak berani pergi memberitakan Injil dalam kondisi itu. Itu yang diajarkan di sini, saudara. Jadi memuliakan Tuhan dengan hidup. Artinya apa? Jika ini tulisan dari Pak Gembala lagi nih, saya bacakan poin kedua. Jika selama ini kita hidup hanya untuk diri kita sendiri dengan cara mengejar kekuasaan dan kekayaan seperti Zakheus. Zakheus kita tahu dia pemungut cukai, saudara. Makanya dikatakan Zakheus itu kaya, iya. Zakheus itu banyak uang, iya. Tetapi dengan cara yang tidak baik. Zaman dulu pemungut cukai itu dosa besar karena mengambil pajak berlebihan. Jadi itu makanya dikasih Bapak contoh ini kan. Bisa nggak kaya? Bisa, tetapi jangan memeras orang, itu ya. Maka sudah saatnya kita bertobat, ditulis di sini. Nah, seperti Zakheus yang mengalami perubahan radikal setelah berjumpa dengan Yesus, kita juga harus hidup bagi Dia. Artinya kita harus hidup sesuai dengan teladan Tuhan, taat perintahnya dan mengasihinya. Nah, ini ada sharing kita, saudara. Mungkin teman-teman yang lain juga bisa sharing. Apakah saat ini kita sudah hidup baginya? Jika belum, apa kendalanya? Jadi, kalau kita ingin mengacu kepada firman ini, bahwa saya ingin hidup bagi Tuhan dengan tidak lagi mengindahkan hawa nafsu dunia, tetapi sulit gitu loh. Saya katakan tadi kita hidup sekarang kan serba di zaman modern, banyak keperluan, persaingan, ya kan, banyak kebutuhan-kebutuhan, modernisasi, ya kan, orang juga ingin punya mobil, ingin punya banyak rumah, ingin punya ini. Tantangan-tantangan itu ada. Tetapi dalam konteks yang diajarkan Yesus, bagaimana? Apakah ada kendala? Bagaimana kita hidup sebenarnya di dalam mengatasi keinginan materi itu? Apa kendalanya? Ya mungkin kita bisa share ya. Mungkin ada yang ingin kasih apa namanya ya kesaksian lah. Mungkin kita di sini tidak ada yang benar ya di dalam hal mengupas firman ya. Tetapi apa kendalanya sebenarnya bagi kita? Sesuai firman tadi, saya ingin hidup dalam Tuhan, tetapi tidak fokus lagi kepada kehidupan dunia. Tetapi tantangannya kan sekarang ini kita pakai Zoom aja ini butuh duit. Kita sekarang keperluan luar biasa. Nah, apa sebenarnya yang mau kita jalankan supaya keinginan Tuhan sesuai firman tadi bisa kita jalankan? Mungkin ada yang bisa share, silakan. Ibu Sutumorang, Ibu Leni, Ibu Iren,
Apa? Siapa lagi nih yang ikut gabung nih kita? 20 orang ya partisipannya. Ibu Niko, Ya, Pak. ayo dong kasih pandangan gimana kita sebenarnya supaya hidup dalam Tuhan tetapi tidak fokus lagi kesenangan dunia. Bagaimana Bu Niko? Ya, kalau saya boleh ngomong ya, Pak. Ya. Semua orang biasanya sih kalau udah kepepet, baru itu datang sama Tuhan. Nah, tuh. Dan juga kayak saat pandemi seperti ini, kayaknya kehidupan kita dirubah Tuhan gitu loh. Yang tadinya kerja, tahu-tahu berhenti, mau berharap siapa kalau enggak kepada Tuhan. Yeah. Yang saya alamin juga kayak gitu, tahu-tahu berhenti, enggak dapat uang, tapi kehidupan berjalan terus, tarik tabungan terus. Jadi terkadang Tuhan, angkat tangan aja deh Tuhan, tapi begitu angkat tangan itu luar biasa. Yeah. Ada aja gitu. Bahkan hari ini pun saya dapat berkat luar biasa sampai saya katakan Tuhan, sampai saya bilang, saya nggak sebut jumlahnya lah ya. Luar biasa. Tahu-tahu dapat WA, hari ini aku transfer kamu segini, oh Tuhan. Wah, bisa dibagi dong itu Bu ya. Ya, ini maksudnya gitu loh. Oh ya. Ya. Dikala saya menyerahkan Tuhan, Engkau aja deh Tuhan yang ambil alih. Ya. Emang keuangan kalau gaji pembantu aja udah berapa? Kita kan berpikir gitu kan. Belum, saya dari Senin terkadang dari Jakarta pulang dari Bekasi pulang ke Jakarta. Ya. Pagi saya pulang ke Bekasi. Di Bekasi perjuangan ya. Di Jakarta juga biaya. Tuhan, kalau nggak berharap pada Engkau, Tuhan gimana? Yang panggil-panggil saya berkurang. Langganan yang ngasih saya besar-besar gitu. Sampai udah mau setahun lebih ya. Nggak pulang-pulang. Ke luar negeri deh. Jadi itu saya bisa rasakan. Tapi itulah, jadi ada aja gitu loh. Kalau kita mau menyediakan waktu untuk Tuhan. Kan sejak pandemi, saya ingin bertanya juga ya kepada ibu-ibu semua nih ya, bapak-bapak juga. Dijalanin nggak yang dijadwal? Yang mulai dari jam. Ya pokoknya itu 24 jam gitu ya. Nah, saya itu milih jam 4 gitu loh. Karena saya berpikir gini, kalau saya dapat kerjaan pagi, jam 4 saya udah bisa selesai jam 5 gitu kan. Karena biasanya kalau yang paling pagi saya berangkat itu terkadang 5:30, terkadang jam itu, tapi sejak itu kan enggak gitu. Jadi banyaklah yang aku kosong gitu. Tapi aku mengucap syukurnya ya itu. Sampai sekarang saya belajar gitu. Aku harus datang. Karena kalau aku nggak datang, aku nggak akan kuat. Karena setiap kali pulang ke Bekasi hari Minggu, karena tugas gereja diakonia gitu ya, bahkan terkadang untuk umur saya itu udah nggak boleh. Jadi saya cuma berharap sama Tuhan gitu loh. Apalagi udah divaksin, kendalanya seperti ini Tuhan. Ya udahlah, pokoknya datang sama Tuhan, berharap. Bahkan setiap saat, setiap waktu pun saya bisa rasakan gini loh. Itu kasih Tuhan mengalir. Karena rasanya kalau nggak doa pagi itu kayak ada yang apa gitu. Emang sih pertama-pertama kadang untuk bangun pagi itu, susahnya nggak ketulungan gitu ya. Kalau telat, nyeselnya nggak bisa diulang. Itu yang saya suka tangisin gitu, Tuhan. Waktunya Tuhan nggak bisa kembali, Tuhan. Ampuni aku Tuhan, saya katakan gitu. Bahkan saya katakan Tuhan, di kelemahanku Tuhan. Mungkin juga ibu-ibu, bapak-bapak ngalamin juga seperti ini, tapi kita nggak boleh kita gentar, nggak boleh kita kalah. Kita terus gitu. Karena di situ kita ditambah itu yang namanya emosi, yang namanya gampang marah, yang namanya, pengen deh. Kalau udah ingat gitu saya tahan, Tuhan gak deh Tuhan. Kalau nyakitin hatimu Tuhan gak deh Tuhan. Karena kalau di WA, yang gereja beda, yang teman sekolah juga beda gitu. Jadi terkadang kalau hampir kepancing saya ingat, nyenengin Tuhan atau udah deh Tuhan, stop. Lebih baik saya lewat deh Tuhan, lewat Tuhan. Kalau enggak saya hapus gitu. Karena rasanya saya lihat itu pun menyakiti hati Tuhan. Jadi sekarang yang saya perhatikan gini loh, Tuhan,
dimanapun, kapanpun Tuhan, apakah hatiku berkenan? Kalau dulu saya takut loh nyanyi, Tuhan selidiki aku. Tapi saya sekarang belajar lewat pandemi ini, lewat tiap hari datang pada Tuhan. Tuhan, sekarang aku berani Tuhan diselidiki Tuhan. Karena itu ternyata dengan selidik itu memperbaiki hidup kita dan kita punya jaminan surga itu seperti apa begitu loh. Baik. Apalagi kalau kita dengar khotbah-khotbah gitu ya. Kalau dapat jaminan dari Tuhan itu, aduh bahagia bener deh. Karena kalau enggak, jangan sampai yang suka Bapak Gembala katakan atau siapapun, Tuhan, Tuhan. Taunya Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Itu. Dan kedua yang saya takutin ini, Tuhan, kalau doaku nggak didengar, gimana anak cucu mantuku, Tuhan? Saya bilang, gimana dengan aku yang udah ditinggal suami, boleh dikatakan tahun ini 18 tahun lah. Tapi dengan jalan bersama Tuhan, aku rasakan pokoknya pertolongan ajaib gitu ya. Baik, terima kasih untuk kesaksian Ibu Diko. Nah, kita sekarang bagian terakhir, poin ketiga. Nah, sekarang kita masuk ke poin ketiga, saudara. Poin ketiga, memuliakan Tuhan dengan memikul salibnya. Ya. Jadi memuliakan Tuhan dengan memikul salibnya, ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi memuliakan Tuhan dengan memikul salib. Barang siapa melayani, mengikut. Ketika melayani, nah orang Kristen harus mengikut Kristus. Namanya juga orang Kristen, kan? Kristus artinya pengikut Kristus, kan? Aneh kalau disebut orang Kristen tapi nggak mau mengikut Kristus, kan? Nah, mengikuti cara dan kebijakannya, melakukan apa yang ia suruh, mengikuti teladan dan pola kerjanya. Jadi berjalan seperti Yesus, mengikuti bimbingan Yesus, dan tentu melalui pemeliharaan dan tuntunan Roh Kudus. Nah, kita harus pergi kemanapun ia memimpin kita, dan dengan cara apapun ia memimpin kita. Harus mengikuti anak domba kemanapun ia melangkah, mendahului kita. Nah, Gembala menulis begini, Yesus mengajarkan agar kita hidup memikul salib. Artinya kita harus hidup menyalibkan keinginan daging dan fokus kepada keinginan roh. Jadi memikul salib dan menyangkal diri artinya kita mematikan manusia lama kita dan menjadi manusia baru yang hidup di dalam Tuhan. Nah, jika sebelumnya kita memiliki sifat dan kebiasaan yang buruk, maka sudah saatnya kita tinggalkan itu semua. Jadi memang memikul salib berarti menyangkal diri. Sekali lagi saya katakan bahwa ini perjuangan saudara, saya sendiri prosesnya luar biasa. Saya tahu kita semua pasti yang namanya memuliakan Tuhan dengan memikul salib, menyangkal diri itu perlu perjuangan dan berbeda-beda cara. Nah, sharing kita hari ini di poin ketiga. Apakah kita sudah hidup menjadi manusia yang baru untuk memuliakan Tuhan? Nah, ceritakan pengalaman. Siapa yang mau menceritakan pengalaman manusia baru, saudara? Mungkin dari bapak-bapak dulu kali bicara ya. Dari bapak dulu yang bicara kali ya, Jonathan, Pak Wes, Pak Manalu, bagaimana Pak proses meninggalkan kehidupan cara lama Pak? Pak Manalu dan Pak Jonathan ini, silakan Pak. Halo, ini Pak Manalu online nggak atau Pak Jonathan tidur nggak nih? Gimana, siapa atau mungkin ibu-ibu yang lain lah supaya kita tutup. Ada yang menyaksikan proses perubahan ya, proses pertobatannya. Ada yang mau share, silakan. Ya, dari yang tadinya enggak jadi ini jadi pengen. Ya silakan, siapa nih yang mau bicara? Sama ini berarti nggak ada perubahan dalam hidup Bapak. Suaranya kecil, ibu siapa tuh ya? Ibu Panjaitan. Silakan Bu Panjaitan. Suaranya gede Kak. Apakah Anda sudah hidup menjadi manusia yang baru untuk menentukan? Udah lah.
tadi saya kayak gini, sekarang udah jadi kayak gini. Sekarang itu ikut pelayan Tuhan. Oke. Hana, kita 50 menit ya, Hana ya? 1 jam boleh, 2 jam boleh. Mungkin ini ada satu orang yang, ini siapa? Pak Jonathan sama Pak Manalu atau Ibu Lina nih? Dari tadi Ibu Lina udah mau ngomong. Silakan Ibu Lina. Mungkin ada kesaksian mengenal Tuhan? Baru kamu? Iya, bicara. Iya, silakan. Salam. Halo. Mungkin kalau saya sendiri ya, secara pribadi, mungkin ini dengan proses kerohanian, pengalaman rohani. Ya, saya diproses secara rohani. Mungkin dulu gampang tersinggung. Kalau orang mau misal kita atau marah pada kita, mungkin kita, kalau saya pribadi dulu saya harus balas gitu. Tapi kalau sekarang puji Tuhan saya mulai belajar, saya bisa cepat memaafkan, sabar, dan dulu juga saya mungkin agak malas untuk melayani Tuhan. Sekarang lagi itu yang saya alami secara pribadi, dan saya lebih lagi mau untuk lebih melayani Tuhan. Itu yang saya dapatkan secara proses kerohanian saya. Itu aja mungkin. Baik, oke. Jadi kita udah hari ini memahami 3 hal dalam kehidupan kita, bahwa ketika kita merayakan Paskah, artinya kita juga harus memuliakan Tuhan dengan berani, ya kan, memuliakannya melalui kehidupan kita dan melalui pertobatan kita supaya nama Tuhan dimuliakan. Saya kira demikian sharing firman kita pada malam hari ini. Mari kita bersatu. Atau bagaimana? Setelah selesai ini doa langsung selesai atau bagaimana, Hana? Ada doa syafaat nanti dari. Oh, ada doa syafaat. Berarti saya tutup dalam doa dulu firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan bahwa pada malam hari ini Engkau melihat kerinduan kami semua para pelayan-Mu, jemaat-Mu. Kami ingin Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi untuk hidup berkenan di hadapan-Mu. Ada proses yang sulit yang sering kami lewati, persoalan-persoalan di rumah tangga, di kehidupan kami di mana berada, kadang-kadang menghalangi kami untuk maju dalam iman. Tapi kami percaya dan yakin bahwa pimpinan Roh Kudus yang menguatkan kami sehingga kami akan mampu semakin baik dan semakin baik lagi seturut dengan kehendak Tuhan. Hamba-Mu berdoa berkati kami semua yang ada ibadah melalui Zoom ini. Saya berdoa biar kami semua Engkau berkati Tuhan, beri kekuatan, beri kemampuan menjalani kehidupan kami semakin baik di hadapan-Mu Tuhan. Berkati rumah tangga kami, pekerjaan kami, bahkan berkati anak-anak kami supaya kami semua hidup sehat sempurna. Kalau ada yang sakit, biar sembuh dalam nama Yesus Kristus. Kau yang menolong kami senantiasa ya Tuhan. Terima kasih, biar pelayanan kami semakin harum di hadapan-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ayo silakan, siapa yang membagi doa syafaat? Ya, puji Tuhan. Kita malam hari ini sudah mendengarkan firman Tuhan, sering kita pada malam hari ini sungguh memberkati kita semua. Kita akan masuk dalam pokok-pokok doa syafaat kita. Untuk doa pertama, saya minta kesediaan Oma Paulus berdoa bagi kita, yaitu untuk gembala dan wakil gembala, staf pengembalaan, koordinator wilayah ibadah, seluruh pengurus dan jemaat GBI Permata dan Ujung Menteng. Juga kita berdoa supaya Tuhan juga menolong program gereja kita tahun 2021 ini, dan kita berdoa juga untuk ketua-ketua komsel supaya Tuhan juga berikan kemampuan untuk boleh mengembalakan anggota-anggota jemaatnya walaupun dalam keadaan seperti pandemi ini. Kita berdoa, meminta kesediaan Oma Paulus. Terima kasih.
untuk melayani, untuk mereka Tuhan menjadi penopang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami juga berdoa Tuhan buat Wakil Gembala Ibu Kesia Ginting Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan juga mengurapi, Engkau pakai Tuhan lebih lagi Tuhan. Di dalam Tuhan menjalankan tugas menjadi Wakil Gembala Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dengan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Kau berkati kesehatannya, Kau berkati juga Tuhan usahanya, Engkau berkati pekerjaan, bahkan untuk anaknya Natalia juga Tuhan, yang juga melayani kerjaan Tuhan juga Tuhan berkati, Tuhan urapi terus. Sehingga Tuhan kehidupan mereka senantiasa terlindungi oleh karena kuasa-Mu. Kami juga berdoa Tuhan buat koordinator-koordinator ibadah Tuhan. Dari ibadah yang pertama, kedua, bahkan yang ketiga Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan Engkau pakai Tuhan setiap koordinator ibadah. Tuhan melengkapi dengan hikmat, marifat. Oh Tuhan, bahkan Tuhan memberkati pelayanannya. Sehingga Tuhan lewat koordinator ini ibadah boleh berlangsung dengan baik ya Tuhan. Kami juga Tuhan berdoa buat setiap staf penggembalaan, baik itu seluruh Tuhan yang tergabung dalam pengerja Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun bagian-bagian ya Tuhan yang dilayani, biarlah Tuhan memberkati. Baik itu sebagai bendahara, sebagai Tuhan Yesus singer, pemain musik, aser, semuanya Tuhan, seluruh pengerja, bahkan Tuhan yang ada di pastori juga Tuhan, Engkau memberkati dan Tuhan memakai, Tuhan mengurapinya sehingga pelayanannya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat ketua-ketua komsel, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan, Engkau yang mengurapi, Engkau yang memakai, sehingga setiap ketua-ketua komsel boleh menggembalakan umat jemaat-Mu di wilayah masing-masing Tuhan. Engkau Tuhan berkati, sehingga pelayanan menjadi ketua komsel, kuasa Tuhan dinyatakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Oh Tuhan Yesus, untuk program gereja GBI Permata dan Ujung Menteng di tahun 2021 ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu setiap program, biarlah Tuhan pimpin, supaya kami bisa Tuhan menjalankan dan melaksanakannya. Sehingga program itu Tuhan boleh tercapai Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa untuk umat jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah Tuhan umat jemaat-Mu Tuhan lawat saat ini. Dalam keadaan apapun Tuhan, Engkau bersama dan Engkau Tuhan memberkatinya. Mungkin ada yang Tuhan sedang membutuhkan pertolongan Tuhan. Mungkin ada yang sakit, Tuhan Engkau lawat, Engkau jamah dan Tuhan sembuhkan. Baik mereka Tuhan Yesus Kristus yang membutuhkan pekerjaan pun Tuhan, biarlah Tuhan tolong Kau buka jalan. Supaya Tuhan umat jemaat-Mu, oh Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau yang memberkati. Bahkan Tuhan Yesus yang menjamin kesejahteraan seluruh umat jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah rangkaian doa kami. Kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Oma. Kita berdoa untuk yang kedua. Kita minta kesediaan Ibu Niko.
Kita berdoa untuk jiwa-jiwa di sekitar gereja yang belum mengecap kuasa kasih karunia Tuhan, kiranya mereka dijangkau dan dilawat Tuhan dengan cara Tuhan. Kita berdoa juga untuk pemerintahan setempat seperti RT, RW, kelurahan, kecamatan, kiranya Tuhan Yesus menolong mereka dengan hikmat kebijaksanaan, mereka boleh mengatur akan keadaan sekitar kita. Kita berdoa juga untuk pemerintahan bangsa kita. Kiranya Tuhan Yesus tolong akan bangsa kita dalam keadaan pandemi ini, akan dalam segala keadaan yang terjadi di bangsa kita. Kiranya Tuhan Yesus dengan belas kasih-Nya boleh memulihkan bangsa kita. Kita minta kesediaan Ibu Niko. Terima kasih, Bu. Kedengaran nggak, Bu? Pak, kedengaran nggak? Halo, kedengaran nggak? Maha besar Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus Kristus kembali kami panggil namamu Tuhan, karena di dalam namamu ada jaminan, bahkan kalau kami saat ini boleh berkumpul untuk sepakat berdoa, Bapa, pertama kami berdoa Tuhan, buat lingkungan di mana kami bergereja Tuhan, tolong Bapa, Engkau yang bekerja Tuhan, dan setiap Tuhan komsel-komsel juga yang Kau tempatkan ini Tuhan, mereka boleh menarik jiwa-jiwa Tuhan untuk datang beribadah. Bapa di surga, gerakkan hati mereka, beri kerinduan Tuhan. Bukan hanya streaming Tuhan, tapi sekali-kali mereka juga boleh hadir, sehingga mereka bisa menikmati hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan, jamahan-Mu, sehingga kerinduan ini boleh tumbuh Tuhan. Tolong Bapa. Aku mohon ini dalam nama Yesus. Demikian juga yang di sekitar komplek Tuhan, jamah Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan. Setiap mereka mendengar pujian yang keluar dari gedung itu Tuhan, siapapun Tuhan di lingkungan di situ, Engkau yang jamah, Engkau yang bekerja. RT RW-nya Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu, kecamatan, kelurahan Tuhan, bahkan provinsi Tuhan, di mana kami ditempatkan, bahkan juga di kota Bekasi, semuanya Tuhan, hamba serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, kebijaksanaan-Mu terus ada di dalam hati mereka, sehingga mereka boleh menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh takut dan tanggung jawab yang daripada-Mu Tuhan, dan berikan terus Tuhan, tiada perbedaan Tuhan. Karena itu tolong Bapa, setiap apalagi sebentar akan mau puasa Tuhan, mari Engkau jamah orang-orang itu Tuhan. Setiap kali mereka melihat anak-anak-Mu, hamba pun siapapun yang mereka lihat, hatinya dipenuhi roh belas kasih ya Tuhan, sehingga keamanan Engkau kerjakan di situ Tuhan. Bapa, hamba berdoa juga buat pemerintahan Republik Indonesia ini Tuhan, dari Sabang sampai Merauke Tuhan, pokoknya seluruh Indonesia Tuhan, bahkan NTT yang saat ini mengalami bencana bandang Tuhan, Engkau juga tolong Tuhan. Mari Bapa, dari pulau demi pulau Tuhan, lawat mereka satu persatu dengan cara-Mu Tuhan. Biarlah dengan apa yang mereka alami saat-saat seperti sekarang COVID ini Tuhan, mereka mau Tuhan datang kepadamu ya Tuhan. Sehingga Tuhan, baik yang di atas maupun yang di bawah Tuhan, mereka benar-benar Tuhan, pemerintahan ini mau berharap kepadamu Tuhan. Berikan hikmat akal budi kepada Pak Jokowi Tuhan. Apapun tantangan yang dihadapi Tuhan, dialami Tuhan, tidak membuat Pak Jokowi mundur, tapi terus Tuhan. Tanamkan itu juga kepada menteri-menterinya Tuhan, staf-stafnya ke bawah Tuhan, bahkan kepolisian, Angkatan Udara, bahkan juga Brimob, apapun Tuhan, saya nggak tahu, tapi pokoknya yang bertindak untuk mengamankan pemerintah ini, tolong Bapak. Biar Engkau yang mengendalikan mereka Tuhan, sehingga para teroris apapun Tuhan, FPI dan yang lain-lain Tuhan, boleh direda Tuhan, bahkan tokoh-tokohnya Tuhan, jamah, ampuni, selamatkan Tuhan, karena Engkau mengasihi semua. Karena itu Bapa, hamba berdoa mohon kuasa-Mu menjamah mereka, sehingga mereka boleh mengenal Engkau juga ya Tuhan. Bapa, tolong Bapa, penanganan ini Tuhan, tidak sedikit yang akan dialami Tuhan. Karena itu Bapa, apalagi saat-saat sekarang, vaksin Tuhan, biar ini boleh merata Tuhan. Dari Tuhan, Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke desa-desa semuanya Tuhan, Engkau yang ambil alih. Biar yang melakukan ini boleh jujur Tuhan,
Dan kalau yang tidak melakukan dengan baik, biar Engkau yang bekerja lewat kehidupan mereka, supaya mereka juga mau menunjang untuk pemerintahan ini ya Tuhan. Bapak, ekonomi maupun apapun Tuhan, campur tangannya Tuhan, sehingga Tuhan bangsa ini boleh terpancar Tuhan, karena Engkau bertahta di Indonesia. Karena itu Tuhan, biar ini boleh menjadi kebanggaan Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang berharap, yang sepakat datang kepadamu Tuhan, supaya nama-Mu dimuliakan di sini. Bahkan untuk dunia pun Tuhan, Engkau melawat. Dari negara ke negara, dari pulau ke pulau, Engkau juga jamah. Kalau Engkau jamah Indonesia, Engkau juga jamah mereka ya Tuhan. Bapa, masih banyak yang kami doakan, tapi kami tak dapat sebutkan, biar kuasa-Mu, kehendak-Mu yang jadi. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Kita akan mengakhiri doa komsel kita pada malam hari ini. Kita akan terima berkat dari hambanya Pak Joni. Silakan Pak Joni. Makasih Pak. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberkati ibadah komsel gabungan pada malam hari ini. Apapun yang Tuhan yang kami dengar dalam firman-Mu, beri kami kuasa Roh Kudus sehingga kami mampu menjalankan perintah-Mu dengan baik. Kami juga sudah menaikkan doa syafaat kami Tuhan, biar Engkau yang mendengarnya Tuhan dan memberi jawaban seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan percaya ketika doa orang benar dengan yakin didoakan akan besar kuasanya. Kami akan memperoleh hasilnya. Hasil yang terbaik, rancangan yang terbaik sudah Engkau tentukan bagi kami Tuhan. Kami akan berpisah satu dengan yang lain, dan kami yakin percaya Engkau akan pertemukan kami di ibadah-ibadah yang akan datang. Hormat pujian bagi Bapa di surga, biar kami menerima berkat dari Bapa di surga. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan sejahtera dari Yesus Kristus, sukacita dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan, amin. Terima kasih. Salam.